kalau kita lihat dari pergerakannya makro hari ini kan sebenarnya market nggak begitu ramai juga ya teman-teman ya. Market juga mungkin ada penurunan dikit ya. Terus mungkin juga ada potensi dia dari ini ya. Ada orang yang unsubscribe ya dari ini ya. Mungkin ada rebalancing juga ya teman-teman ya. Nah, kita lihat sendiri ya kalau dari market sendiri hari ini value-nya tetap masih paling besar bank-bank besar ya, BBRI, BCA dan BMRI ya. Nah, bank-bank ini mungkin nanti kita bisa lihat cukup menarik ya pergerakannya ya, terutama nanti berapa yang saya lumayan suka ya. Goto juga hari ini pada turun ya. Terus kalau dari volume transaksinya termasuk yang lumayan besar itu ya Goto ya. Yang lucunya kayak Halo. Nanti coba kita lihat ya chartnya Halo gimana. Terus ada frekuensi paling besar yaitu termasuk yang tadi saya bilang Halo. Kenapa kok bisa besar ya? Jadi kita lihat sama-sama. Nah, kurang lebih kalau kita lihat ya hari ini dari Glenn punya tim dan teman-teman ya Tere itu sempat ada rekomendasi soal Medco, Tekim, MDKA sama Tugu ya. Nah, kita coba lihat ya dari Medco-nya sendiri. Kalau kemarin kan sudah sempat bahas tentang yang dia punya ada relate sama Aman Mineral itu ya. Oke, supaya nggak lama-lama saya coba balik ininya ya, screen-nya untuk kita lihat ke teknikalnya ya. Ya, udah pada kelihatan ya. Kita bahas dulu untuk IHSG-nya. Sebenarnya hari ini IHSG kedepannya IHSG bakal kemana sih? Memang kelihatannya hari ini ada beberapa kalau kita bahas sama teman-teman tadi ya, kayaknya ada beberapa redemption juga ya dari fund-fund. Makanya kalau ada aksi profit taking sementara ya wajar ya, karena dia udah running dari Januari kemarin lumayan banyak juga ya. Oke, tunggu ya, kok nggak jalan ya. Oke, semoga cukup jelas. Nah, kita lihat ya teman-teman ya. IHSG ini sebenarnya dia akan naik apa turun ya. Nah, kalau dari IHSG sendiri concernnya saya lebih ke ini ya teman-teman, pergerakan di sini. Lately memang ya dari dari akhir Januari sampai sekarang pergerakannya masih kayak bergerak di sini doang ya. Atau kita bisa ngomong rangingnya walaupun dia naik ke atas ya teman-teman ya. Tapi pergerakan seperti ini itu kita bisa lihat beberapa kali pernah kejadian di sini juga pada akhirnya dia turun ya. Nah, mungkin ada potensi dia turun apa enggak. Biasanya pergerakan yang naik yang nggak kuat gini dibandingin ini sebenarnya dia ada potensi turun. Yang pertama, yang kedua ada potensi dari IHSG-nya sendiri ini mungkin akan jadi kayak ranging ya teman-teman ya. Mungkin akan ada sideways sementara di bulan Februari ya. Sambil kita lihat ya, kalau turun ke time yang kecil sebenarnya ada small gap yang bisa ditutup sama IHSG sendiri ya. Tapi kalau dilihat ya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali shadow yang di atas ini menunjukkan sebenarnya IHSG udah mulai pelan nih pergerakannya. Mungkin teman-teman ya kalau mau agresif tunggu dulu. Saya rasa kalau mau masuk di emiten lebih hati-hati dulu. Nah, biasanya nih kalau kelihatan IHSG mau turun itu biasanya yang mengkerek IHSG kemarin naik itu biasanya akan turun lebih dulu, atau big caps-nya yang bisa potensial turun dulu. Nah, nanti kalau yang leading-nya turun, ya kita bisa cari lagged-nya turun. Or kita bisa cari sekarang sektor-sektor yang mungkin atau industri-industrinya masih lagged ya. Nah, itu mungkin jadi pertimbangan ya. Nah, kita bahas dulu deh dari hari ini yang kalau tadi Glenn sama Tere sempat bahas dari Medco-nya. Medco-nya sendiri gimana ya? Nah, ini nih teman-teman. Secara teknikal ya kita lihat Medco ini memang ada potensi dia masih naik ya teman-teman ya. Juga dia di area support resist dia cukup mantul juga ya. Dari minor trendnya dia juga mantul ya. Saya pribadi kemarin ada masuk di 1255 ya, 12255. Memang kalau untuk trading ya kita bisa lihat mungkin 1330 itu akan ada aksi profit taking dikit ya. Kenapa nih? Karena dari IHSG-nya kelihatannya agak berat ya. Terus juga dari sini mungkin orang-orang yang pernah beli di sini akan taking profit ya, teman-teman ya. Yang beli dari bawah taking profit juga. Kalau kita nggak yakin dia naik, sebenarnya good price juga kalau kita mau exit ya. Oke, itu mungkin dari. Oke, sepertinya internetnya terganggu ya hari ini. Oke, coba kita lihat dulu deh kayak Tekim.
Dari tekimnya ya nanti kita lihat ya BBRI sama Adro. Oke, nah balik ya. Sekarang kita lihat kalau di tekimnya gimana. Kalau tekim sendiri memang ya teman-teman ya, kita lihat ini sebenarnya kalau semuanya kita mau nyocok-nyocokin sama ini ya pattern, ada potensial dia buat head and shoulder ya teman-teman ya. Tapi anyway, kalau kita lihat ya tren yang dari sini waktu turun ya, memang penurunannya di sini makin lama makin lambat ya. Walaupun di sini ada kenaikan, tapi sebenarnya potensi dia turun ada nggak? Menurut saya kalau kita mau lihat ini sebagai head and shoulder, mungkin di sini jadi kayak bahu kanannya ya teman-teman. Nah mungkin kalau saya mau masuk, saya prefer waktu dia pullback lebih dalam ya, di 7025 dibatasin resiko 6700 ya. Untuk plan yang lebih konservatif, saya rasa mungkin saya hindarin masuk dulu di tekim ya. Tapi kalau semuanya kita lihat ya, by technical ini masih belum patah ya teman-teman untuk trennya. Kemungkinan dia bisa naik lagi ke atas karena kita berharap dia respect daripada structure market yang ada ya. Ini kalau untuk tekim. Terus kalau MDKA sebenarnya cukup menarik ya teman-teman ya. Kalau kita lihat MDKA-nya sendiri di area support resist juga dia sebenarnya dari minor trendnya dia ada potensial reverse ya. Nah tapi mungkin gini teman-teman yang bingung menyertai sama primary trend. Ini primary trend, ini secondary trend. Nah kita mau lihat nih. Overall kalau kita ngomong secondary trend ini masih downtrend ya, masih belum ada significant movement yang sampai dia mau naik ke atas. Nah hal-hal seperti ini sebenarnya teman-teman ya, yang harus kita pikirkan, gimana nih kalau misalnya dia buat lower high. Berarti kan kalau high, lower high, lower high. Nah kalau ini kita takut dia buat jadi lower high, berarti sebenarnya untuk trading cepat ya kita bisa take profit dulu ya. Siapa tahu dia buat jadi kayak channel gini ya. Terus nanti mungkin ada ranging dikit barusan dia naik. Nah ini selaras nggak sama makronya, sama dengan IHSG-nya. Saya rasa kalau sebenarnya kita mau trading cepat ya, sebenarnya ada potensial dia buat lower high di sini. Nah tapi anyway kalau kita teman-teman lihat ya, area support resist di sini, misalnya kita mau lebih agresif ya, sebenarnya harus dijaga kan risiko di bawahnya teman-teman ya. Terus juga kalau kita lihat ya, secara tren, majority trennya masih belum patah ya. Memang ada potensial dia balik lagi ke atas ya. Yang paling penting kita jaga aja risknya. Misalnya kita masuk di sini, ya risknya kurang lebih saya jaga 4-5% ya teman-teman biasanya kalau mau lebih agresif ya. Jadi itu kalau untuk MDKA ya. Kalau untuk Tugu, kita lihat berdasarkan fundamental, memang sebenarnya Tugu ini lumayan ini ya teman-teman ya. Tahun lalu dia sempat naik kencang ya. Harga sekarang sebenarnya dia udah mulai ini ya, mulai dekat area support ya. Berarti kalau sebenarnya kita ngomong dari risk dia punya downside ini sudah lebih kecil. Nah saya ingat di minggu lalu itu ada Bang Indra yang nanyanya, Tugu gimana nih? Nah kemarin waktu dijawab orangnya udah nggak ada nih. Nah Tugu yang kemarin sempat ditanya si Bang Indra itu sekarang beneran ya mulai flattening, terus dia mulai ada perubahan structure ya. Nah terus juga volumenya juga lumayan ada. Nah biasanya kalau saya barang-barang kayak gini saya lebih suka dia pullback ya, daerah pullback saya barusan masuk ya. Nah sampai target ke berapa? Kalau kemarin riset dari kita itu masih ngelihat harusnya normal PBV-nya tuh minimal PBV1, which is PBV1 sekitar 4.800 something ya. Nah tapi kalaupun kita nggak ngelihat sampai PBV1 ya, kita diskon aja. Mungkin dari 4.800 something kita bisa diskon, let's say sampai 2.400, itu kurang lebih masih ada upside sekitar 40%, 30% ya. Tapi mungkin teman-teman harus ingat di Tugu ini barangnya nggak begitu liquid ya. Jadi ya sizingnya aja teman-teman harus atur ya kalau untuk di Tugu. Oke, nah coba kita jawab sambil pertanyaan beberapa di sini ya. BBRI sama ADO ya. Nah, ini yang tadi kita bicara kalau sektor banks ya. Sebenarnya sektor banks ini menarik ya. Overall dia punya dia punya laba di tahun lalu itu lumayan gede ya. Terus kalau kita lihat dari BBRI ya, memang ada menyisain beberapa gap kecil ya di atas teman-teman ya. Ini udah ditutup, terus structure marketnya belum patah ya. Sebenarnya
kalau sumpamanya kita mau cari pullback ya, menurut saya jauh lebih aman ya untuk BBRI, karena kemarin udah running juga ya teman-teman ya dari Januari pertengahan ya. Nah, ini kalau untuk BBRI entry point yang saya harapkan kalau masih dapat pullback ya sekitar 4.700-an ke bawah itu mungkin ideal untuk masuk ya. Adaro kemarin kita juga sempat bahas sama Billy ya, Adaro sebenarnya returnnya sebenarnya bagus, dan kita mau lihat ya by technical risk downside-nya itu sebenarnya nggak banyak lagi ya. Cuman memang kita bisa lihat ya dari coal price, dari rata-rata shares dari coal price ini coal industri sama-sama rada turun ya, karena kemarin mereka udah dari high base ya teman-teman ya. Terus kalau teman-teman lihat indeksnya itu juga lumayan turun lumayan sharp ya. Nah, yang bisa kita harapkan dari emiten-emiten Adaro ini bisa kita harapin pantulan atau reboundnya ya teman-teman. Nah, apakah dia akan nutup gap yang ada di sini atau enggak? Kita nggak pernah tahu teman-teman ya. Cuman yang harus kita pantau sekarang adalah ini nih, tren yang terakhir ini dia bisa nggak sih mulai reverse, atau mungkin ada tanda-tanda reversal. Mau teman-teman lihat dari pattern reversal atau misalnya dari candle pattern reversal. Tapi yang jelas harga sekarang kalau kita lihat ya teman-teman, dia punya risk untuk ke supportnya ya, support yang kita lihat di sini kurang lebih dari 2660 ya. Mungkin kalau teman-teman lihat, nah ini mungkin lebih kelihatan jelas ya. Ini biasanya kalau main risk and reward sebenarnya cukup menarik ya teman-teman ya. Tapi momentum apa nih yang bisa buat dia naik? Apakah nanti laporan keuangan anualnya dia yang sebenarnya kalau kita raba-raba nih ya, harusnya semua coal industri di tahun lalu itu pada profit gila-gilaan ya. Tapi again ya, apakah dia bisa naik lagi since dia dari high base ya, walaupun earningnya naik, tapi mungkin orang-orang takutnya nih sudah mengurangi exposure ke saham-saham batu bara sih. Oke, kita lanjut dulu kalau gitu ke Akra. Nah, Akra ini ya, by fundamental salah satu perusahaan yang menurut saya cukup bagus juga ya. Tapi Akra ini dia selain oil ya, dia juga ada properti ya atau industri propertinya ya. Kalau teman-teman yang JB ya, itu mungkin kalau kita lihat ya waktunya dia naik mulu ya. Nah ini nih yang saya nggak begitu suka, waktu berjalannya lambat gini, potensi dia untuk naik jadi lebih nggak buat saya yakin nih. Kenapa nih? Kalau kita lihat ya, Akra ini pergerakannya biasanya lebih pelan ya teman-teman ya. Terus kalau dilihat ya, sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya waktu dia break higher high di sini, berikutnya apa? Nggak pernah ada new high lagi di sini ya teman-teman ya. Walaupun ini pergerakannya kita bisa ngomong, ini lumayan ranging nih. Cuman kalau kita mau masuk harga-harga sekarang ya, sebenarnya not bad juga ya harganya teman-teman. Cuman gini, teman-teman harus lihat nih, sebenarnya hampir nggak ada sign dari dia buat high baru ya teman-teman ya. Mungkin kalau kita lihat ya, beberapa ada yang lihat, oh ini mungkin udah double top nih bang. Potensi dia double top, kalau turun ke bawah berarti kita punya entry bakal hit stop loss ya. Or kalau teman-teman mau lebih ini ya ngakalin, kita bisa sih taruh stop lossnya di bawah dan kita bisa masuk mungkin harga yang lebih bawah nih. Seenggak-enggaknya kita nggak masuk terlalu cepat, tapi risknya kita untuk 5% 7% tuh masih cukup ini ya, cukup make sense untuk kita jaga di sana ya. Cuman untuk naiknya saya akan taruh di harga yang lebih rendah nih, mungkin sekitar 14%. Jadi bias risk and reward masih 1:2 ya kalau untuk Akra. Jadi udah menarik nggak? Menurut saya kalau memanfaatkan rangingnya mungkin menarik ya. Tapi kalau kita lihat harap dia naik lebih tinggi, masih belum kelihatan sih dari sini ya. Oke, kita coba pindah ke TINS nih. Oke, sorry ya teman-teman, hari ini lagi kurang sehat. Oke, dari TINS sebenarnya TINS ini juga kita punya, ini lumayan besar ya teman-teman ya. Cuman
Dari beberapa sentimen yang kayak kemarin EV segala macam juga dia nggak berhasil naik ya. Tapi kalau untuk sekarang ya, udah potensi dia naik apa enggak ya? Saya nggak melihat dari ini. Dari ini ada good sentiment kemana ya. Tapi kalau kita lihat teman-teman ya, by technical, waktu kenaikan ini kemarin sih volume lumayan besar ya, walaupun sekarang lagi pullback. I think kalau kita masih berharap dia buat higher low or dia respect dari low ini, dan kita mau betting di sini sebenarnya risiko 6%, not bad juga ya. Nah, tapi apakah dia bisa sampai ke resisten atau area-area sini? Menurut saya agak susah ya. Kalau kita mau lebih konservatif, sebenarnya kita bisa naruh dia punya risk itu di sini. Rewardnya di sini. Which is kalau kita lihat di sini kan risk and rewardnya 1:1 ya, karena saya nggak yakin apakah dia cukup kuat untuk apakah dia akan respect dari resisten yang ini. Cuman kalau misalnya by risk and reward 1:1 di mana itu 7%, ya harusnya bisa dicoba sih untuk trading ya. Siapa tahu dia bisa buat higher high. Tapi anyway, kalau kita lihat ya, area sini nih teman-teman, mungkin saya gambar aja deh. Nah, dari sini sebenarnya kan dia turun ke bawah ya. Nah, ini buat respect daripada dia punya yang support jadi resisten di sini nih teman-teman. Apakah di sini akan jadi tahanan buat dia atau enggak? Cuman untuk saya kurang ideal sih teman-teman, walaupun ya bisa aja dibuat higher low di sini. In this case, kalau TINS bukan jadi priority untuk masuk di secara ini ya, secara ideal kalau berdasarkan technical. Oke, Antam kita lihat nih teman-teman ya, Antam. Nah, mungkin kalau Antam harapannya sih dia bisa pullback lebih dalam ya teman-teman ya. Mungkin di 2220 itu mungkin jadi good entry price ya, minimal dia ada pullback sekitar 50% ya teman-teman ya, kalau kita mau lihat dari ini ya. Nah, tinggal nanti apakah story EV-nya masih menjual atau enggak ya. Mungkin lebih gampang kita lihat ini yang berkaitan sama nikel ini gimana ya. Selain Antam mungkin ada Inco-nya sendiri. Inco-nya sendiri juga pergerakannya masih ranging di sini ya. Terus mungkin kalau yang lain-lain kayak ada Harum, pergerakannya juga masih ranging ya. Sebenarnya masih belum begitu menarik ya untuk emiten yang nickel related sih teman-teman. Oke, tadi mungkin yang Antam sudah dibahas. MDKA tadi sebenarnya kita sudah bahas juga di depan ya. Sebenarnya kalau kita mau lihat lebih menarik Antam atau MDKA, saya pribadi lebih suka MDKA-nya ya. Karena nanti kan akan ada Merdeka Battery juga ya untuk yang IPO. Nah, mungkin akan jadi sentimen positif sih buat dia ya. Ini kalau untuk MDKA Antam sudah kita bahas. Nah, mungkin yang ini nih, friend. Kalau saya suruh milih ya lebih betting, saya rasa yang friend lebih menarik nih. Kenapa? Rangingnya udah mulai ranging di sini, terus juga downside-nya udah limited ya. Kalau kita lihat kemarin waktu 2020-2021 itu ya, dia runningnya juga dari sini ya teman-teman ya. Which is harga sekarang itu hampir sama seperti sebenarnya ya 67 dulu harga saya sebelum waktu dia naik ke sini ya. Jadi harga sekarang ya kita bisa reflect ya, downside-nya udah nggak begitu banyak ya. Tapi sentimen apa nih yang kita butuh kalau untuk dia naik ya? So far saya nggak masih melihat ada new sentiment sih untuk dia punya friend ya. Apalagi kalau kemarin ya waktu Warren kemarin yang dikeluarin itu kan tujuannya untuk dia mau buat spektrumnya itu ya, yang dimana spektrumnya sendiri itu kejadian kurang lebih ya masih untuk Warrennya sendiri itu kan maturity masih kurang lebih 3 tahun ke depan ya. Jadi sampai itu selesai barusan ya mungkin spektrumnya jadi dan ada sentimen lagi ya. Untuk sekarang ya nggak ada new sentiment ya teman-teman. Kalau mau masuk sini trading pendek aja boleh sih teman-teman ya. Kalau untuk friend dari ABA ya, ABA kemarin sempat naik ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin yang menarik ini nanti gini sih. Kalau teman-teman lihat ya, kemarin sempat kita bahas juga sama Billy. Kalau sektor-sektor yang berkaitan sama ini gimana nih sama tech ya. Sebenarnya
sektor-sektor tech di luar negeri udah pada naik ya teman-teman ya. Nah tapi naiknya itu bukan karena sustain naik ya, tapi memang karena udah terlalu murah, dan mungkin kalau kita lihat ya bisa aja dia lebih kayak technical rebound sementara sih. Overall kalau kita lihat dari ABA ya, dia masih downtrend ya teman-teman ya. Hindari sih kalau bisa tren-tren yang seperti ini. Mungkin kalau kita mau berharap kenaikan dari dia rebound seperti ini nggak gitu worth it ya. Bisa aja kita lihat dia punya potensi, kita nebak-nebak kurang lebih dia udah disupport terus dia bisa reversal apa enggak. Tapi overall kalau kita menunggangin majority trend itu lebih gampang ya. Jadi kalau kita cuman berharap dia balik naik sini untuk ngambil short term ini ya, short term trading, mungkin teman-teman jangan lupa aja kalau overall by trend dia masih downtrend sih. Oke, kita lihat Arto ya. Arto bank-bank digital ini sama sih perlakuannya teman-teman ya. Belum ada sentimen yang wah kemana ya. Tapi kalau kita ngomong Arto untuk harga sekarang ya udah murah. Tapi kita ngomong murah itu ya dari ini Arto dari harga 9.400 something ya. Dari sini kita ngomong udah murah, tapi dia masih lebih murah. Nah sekarang lebih objektif kalau kita rely on technicalnya, benar-benar dia clear reversal ya. At this time sebenarnya dia belum clear reversal nih teman-teman. Yang di sini high-nya belum bisa dia break. Juga di sini yang di secondary trendnya dia juga kayaknya lumayan struggle ya untuk break high di sini ya. Kurang lebih kalau kita mau betting di sini menurut saya masih belum begitu ideal sih. Lebih baik kita cari emiten lain untuk sementara. Oke, UNTR. Nah, UNTR nih kemarin sempat ada yang tanya juga. Oke, UNTR memang di sini ya teman-teman ya, areanya sih area support, tapi dari support yang di sini ya, bukan support kuat juga ya teman-teman. Terus kalau saya disuruh masuk ke sini dengan beranggapan siapa tahu jadi double bottom ya, asumsinya dia respect support di sini, sebenarnya saya nggak begitu nyaman. Nah, kenapa dia nggak gitu nyaman? Kita lihat ya pergerakannya waktu naik kemarin, waktu turun kemarin ya, turun tapi dia naik lumayan kenceng, tapi turunnya juga lumayan cepet ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita logik ya, ini buyer di sini, ini seller yang di sini, relatif hampir sama kuat loh ya. Kalau kita ngomong pergerakannya ya, dia balas turun ini juga nggak begitu lama ya. Overall kalau kita lihat kan majority trendnya nih masih downtrend nih, dan dia kita ngomong buyer di sini yang kemarin potensi dia buat double bottom, terus dia di sini apakah jadi double bottom sebenarnya nggak begitu kuat. Dan menurut saya kembali lagi nih, tambang-tambang yang kemarin retreat sama si coal ya itu udah pada turun ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk trading asumsi dia jadi double bottom seperti ini menurut saya nggak gitu wise ya. Kalau kita cuma main risk and reward berharap dia naik ya boleh aja, tapi menurut saya untuk secara teknikal dia nggak begitu ideal sih. Wih, ini banyak banget BSBK, Nine Soul, CBRI ISAP. Wah, ini satu kampung nih ya. Oke. BSBK ya seperti ini sih saya biasanya skip ya. Nine, wah kalau barang-barangnya seperti ini terlalu goib ya. Nine juga belum ada volume yang signifikan sih. Kalau barang-barang gini saya sih skip juga. Nah, kalau teman-teman ya sambil kita lihat satu ya, ini barangnya waduh, ini sih saya skip juga. Terus kalau kita lihat ya, kemarin seperti awal tahun kan sempat ya ngomong sama Farul, mungkin ada yang dengerin Bernard juga. Kita sebenarnya tahun ini sebisa mungkin rely on fundamentals ya teman-teman ya. Walaupun teknikalnya bisa aja kayak kita ngomong hadapan Tuhan, tapi akan lebih aman kalau semuanya barang yang naik itu didasari oleh fundamental yang bagus. Atau gampang ini deh, lebih gampang kita menaikkan barang yang fundamentalnya bagus daripada fundamental yang jelek. Karena story buktinya kemarin 2021, 2022 barang-barang yang naik karena story itu nggak sustain naiknya. Jadi mungkin
berkaca dari 1-2 tahun yang sebelumnya, ya teman-teman harus lebih wise juga ya. Nah, sama juga ya teman-teman, ITMG walaupun dia bisa kasih dividen gede, tapi overall kita ngomong teknikalnya dia masih downtrend ya teman-teman ya. Ada potensi nggak dia buat naik ya? Kalaupun ada potensi ya, saya rasa resisten di sini itu maksimal sih naikannya ya, atau ya di sini. Nah, menurut saya bukan in favor seperti tahun lalu ITMG ini. Saratoga juga masih di area support, tapi dia buktinya break ya. Ya, ini nggak bisa bertahan di sini. Mungkin saya lebih prefer dia tunggu reversal clear ya. Untuk sekarang skip dulu. Oke, Pegas. Pegas juga lumayan banyak ya teman-teman ya turunnya ya. Untuk sekarang memang di daerah support, cuman belum ada clear reversal ya. Overall kita ngomong secondary trend, dia memang masih di downtrend ya. Kita masih lihat belum ada significant power yang lebih kuat daripada waktu dia downtrend, walaupun di sini supportnya lumayan dekat-dekat support ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa tunggu waktu benar-benar dia clear reversal di sini, which is belum kejadian sekarang ya. Nah, untuk sekarang bisa masukin watchlist dulu ya. Nah, seperti ini nih teman-teman, kadang-kadang kita sering terlena, oh ini kan daerah support, kita masuk di sini. Nah, kita harus lihat nih, bisa aja tren-tren di sini kan ternyata jadi continuous pattern, which is kalau kita ngomong ya jadi pennant kah atau jadi triangle kah, walaupun memang dia ada support. Makanya kembali lagi, confirmation trend perubahan structure itu jauh lebih penting at this point ya. Waktu kita berharap dia naik atau turun, selama kita berharap dia naik atau turun dan kita asumsikan oh dia bakal naik karena dekat support, or dia akan turun karena akan jadi pennant. Nah, ini sebenarnya kan kita tebak-tebakan ya. Nah, mungkin menurut saya kayak Pegas ini teman-teman mungkin tunggu aja clear reversal ya, karena power di sini belum tentu udah berhenti sampai sini ya. Bisa aja dia ranging dulu, or paling bagus kita benar-benar tunggu dia reversal clear. Oke, BABP tadi kayaknya ada news ya. Nah, kalau kita ngomong newsnya yang sama Nobu ya kalau nggak salah ya, apakah clear bener apa enggak? Anyway, kita lihat ya, secara mata telanjang aja ini kelihatannya dia masih downtrend ya teman-teman ya. Walaupun kita lihat oh ini naik sedikit, tapi kembali lagi ya, hal ini udah pernah kejadian di sini, tapi dia downtrend. Overall trennya masih turun ya. Kalau kita mau masuk ke sini untuk trading cepat, make sure teman-teman masuknya dari bawah ya. Kalau at this price kita masuk, menurut saya lebih risky sih. Oke, BBCA. Nah, teman-teman kalau lihat ya, big banks ini memang pada naik semua ya teman-teman ya. Dia punya laba sih gila-gilaan. Nah, mungkin kita ngelihat bagusnya labanya oke. Yang menjadi resisten saya kalau masuk lebih gede di sini adalah NIM-nya dia itu kan kebesaran ya teman-teman ya. Nah, kalau perusahaan bank ini NIM-nya terlalu besar, berarti kita bisa asumsikan mereka punya lending ini juga bunganya tinggi. Kalau bunganya tinggi, berarti orang yang mau pinjam itu lebih nggak mau pinjam lah. Karena kalau kita ngomong bunga tinggi, yang bayar juga males ya teman-teman. Kalau buka usaha bunga tinggi nggak mau, mau beli mobil bunga tinggi juga nggak mau, mau beli rumah bunga tinggi juga nggak mau. Makanya kalau semuanya bunga tahu tinggi, mungkin banknya cuan, tapi ekonomi sebenarnya nggak gitu bagus ya, karena konsumsi itu lebih rendah. Nah, mungkin kalau misalnya kemarin wacana yang Sri Mulyani itu nggak begitu suka NIM bank-bank terlalu besar ya, otomatis dia berharap NIM bank itu kecil ya, mungkin tujuannya untuk salurkan kredit ya teman-teman. Nah, makanya kalau kita lihat ada potensi seperti itu, dan sebenarnya dari bank ini Q1 ini laporan udah pada keluar dan resultnya bagus ya teman-teman. Dan story apa lagi yang kita harapkan untuk mendukung kita punya technical nih teman-teman ya. At this price kalau saya masuk ya, memang secara overall bank ini selalu naik ya, BBCA terutama. Waktu dia drop juga dia recovery-nya juga oke. Nah, sekarang kalau masuk sebisa mungkin teman-teman ya, masuk itu di lowest price ya, atau di lower price ya.
Harga sekarang kalau masuk saya sih nggak mau sih. Kalau dia bisa turun di sekitar 8.400 something ya, atau 8.500 something, itu mungkin lebih menarik ya. Itu untuk BBCA. UNTR sempat dibahas. Oke. Nah, Bovin ini juga, Bovin ini salah satu ya, kembali lagi saya bolak-balik bicara ya. Sebenarnya Bovin ini mungkin salah satu wonderful company yang menurut saya paling bagus ya. Kenapa nih? Nah, teman-teman bisa lihat ya. Kalau dari Bovin ini juga kita lihat earningnya dia bisa maintain tuh dari 2021 waktu pandemi sampai sekarang tuh relatif naik. Bahkan harus tahun ini juga kelihatannya masih naik ya teman-teman ya. By fundamental kita udah secure nih teman-teman ya secara untuk Bovin. Dari technical ya, kalau teman-teman yang ikut Bovin dari dulu ya, rata-rata dia 3 bulan struggling terus dia naik, 3 bulan struggling dia naik. Nah, kita bisa lihat nih di sini nih. Dari 2021 kemarin ya. Ranging jalan, ranging jalan, ranging jalan. Ini lebih lama nih kali ini teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman lihat, memang di sini daerah support dia respect support. Nah, mungkin nggak dia pullback lagi? Ya kita nggak pernah tahu. Tapi kalau semuanya kita mau masuk sekarang nih karena lihat fundamentalnya, mungkin teman-teman bisa masuk ini ya, pyramid scheme teman-teman ya. Masuk mungkin into initial position. Nanti waktu dibawa dia masuk lagi di harga yang lebih rendah ya teman-teman ya. Valuasi berapa ya? Valuasinya kalau harusnya sekitar 1.600 ke atas itu menurut saya 1.400 1.600 ke atas masih bisa ya teman-teman ya. Berarti kalau kita masuk sekarang let's say ke 1.400, valuasinya ini juga dekat-dekat sama resisten ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya jadi lebih sedikit dong kita punya upside. Nah, mungkin lebih ideal kalau dia pas di bawah kita masuk ya teman-teman ya. Nah, itu untuk kalau Bovin ya. Jadi kalau Bovin lebih masalah ke entry price aja supaya dapat better price sama kita punya risiko lebih kecil ya. By fundamental ya kita udah tahu nggak ada masalah itu. Oke. Sekarang kita lihat semen Gresik. Nah, semen Gresik juga pernah dibahas ya teman-teman. Di sini kita bisa ngelihat ada dua kali coba naik nggak bisa ya. Memang kalau kita bicara semen Gresik ini relate sama kalau kita bicara coal price ya. Nah, semen ini kan yang bisa mempengaruhi dia mahal atau enggak itu adalah batu bara. Kalau sekarang batu baranya udah lumayan turun nih teman-teman ya. Kalau kemarin mereka harus secure DMO 125% ya atau 100%. Nah, di tahun ini sebenarnya marginnya dia akan lebih bagus kalau pas batu baranya turun. Nah, secara teknikal yang nggak begitu saya suka adalah dia udah 2 kali nggak bisa naik nih walaupun trennya belum patah ya. Bisa aja kita masuk di sini dengan jaga risk bawah 6.950 ya. Siapa tahu dia masih turun ke bawah lagi nih. Tapi kalau mau masuk saya rasa lumayan oke nih kalau misalnya kita jaga entry price di daerah situ ya kurang lebih. Terus kita jaga supportnya kurang lebih di area 86950 ya. Nah teman-teman kalau mau masuk di sini downside 2%, 2-3% ya, upside kurang lebih 6%. Nah itu mungkin kalau untuk semen Gresik ya. Demas juga kemarin industrial property ini lumayan juga ya teman-teman ya. Demas itu salah satu company yang sebenarnya saya suka karena dividennya dia ada bagi ya. Terus kita lihat juga dari Demas itu masih satu saudara sama BSDE ya. Mereka punya pengelolaan cukup bagus ya teman-teman ya. Terus di Demas juga mungkin dia kedepannya ada data center juga di sana ya. Nah tinggal apakah price-nya oke? Ya menurut saya price-nya Demas ya teman-teman bisa lihat ini masih ranging daerah sini ya teman-teman ya. Kalau kita mau masuk mungkin waktu dia dekat-dekat bottom sini risk jauh lebih oke. Secara reward seenggak-enggaknya kita bisa ekspektasi di sini kalau kita masuk rewardnya kurang lebih ada sekitar 11%. Terus kalau dari risknya kurang lebih teman-teman bisa lihat ya 4%. Tapi gimana dengan properti industri yang lain nih? Mungkin kalau saya pribadi, saya paling suka itu yang di best ya. Kenapa nih? By technical dia udah mulai reverse. Terus juga dia kalau valuasi, dia punya valuasi untuk
industri properti itu RNFI-nya dia diskon tuh RNFI-nya kurang lebih 80% something ya. Itu jauh lebih murah daripada SIC atau Demasi. Oke, BBRI tadi udah bahas ya. IMJS ini kemarin kita ngomong ya, IMJS, IMAS, emiten-emiten ini juga jalannya kadang-kadang rada suka-sukanya sendiri ya teman-teman ya. IMJS saya lumayan suka ya teman-teman ya, tapi mungkin harapannya waktu pullback ya. Kalau harga sekarang saya nggak mau sih. Saya mungkin tunggu dia dekat-dekat 290 ya. Dan imasnya juga kemarin lumayan naik gitu teman-teman ya. Naik juga ke atas nih ya. Nah ini harga sekarang sih saya akan skip juga sih gitu. Antam tadi udah dibahas ya. Ini ya Pak Ivan, BBKP. Oke. By fundamental sebenarnya ini kan company yang sedang bersih-bersih nih, lagi beres-beres ya. Semua aset-aset jeleknya sih dia harus sih diberesin dari 2001-2022 ya. Sampai 2023 ini akan terus diberesin. Jadi sebenarnya kalau kita expect grow dari BBKP itu 2024 nanti barusan akan kelihatan. Tapi kalau kita lihat ya yang mereka lakukan, si company ini berusaha tekan dia punya NPL sih. Semakin lama sampai tahun 2023 ini NPL dia berapa ya kemarinnya catatan saya? Kurang lebih 2,7% ya kalau nggak salah ya. 2,7% atau berapa nih? Sebentar, saya lihat catatan dulu. BBKP. Oke, dari BBKP sendiri sorry. BBKP sendiri ini dia reduce dia punya NPL ya, forecast sampai di tahun 2023 ini kurang lebih sampai 6,5%. Lumayan tinggi ya dibandingin bank-bank lainnya ya yang rata-rata 2%-an ya. Tapi kalau dibandingin 2022 kemarin ya 10,1% ya. Jadi kurang lebih 10% lah. Jadi sekarang tujuannya once NPL-nya bagus barusan kita bisa lihat growth atau semuanya significant ini ya net profit buat dia sih. Oke, kita lihat tool ya, tool. Wah, lama nih nggak lihat tool. Nah, ini sih saya sih skip sih, teman-teman ya. Kalau ini saya lebih suka tren yang memang arah-arahnya mau naik ya. Untuk sekarang mungkin potensi naik ada, tapi lebih baik kita clear reversal waktu dia ada barusan kita masuk sih. Even dia telat mungkin lebih aman sih. Becap. Nah, kalau Becap sendiri bank-bank kecil ini juga gimana ya, yang tahun lalu pada naik gampang, kalau untuk sekarang lebih struggling naik ya. Saya rasa saya akan skip dulu sih ya teman-teman ya. Even kayak mungkin dari kayak bank-bank digital yang BBYB yang saya lebih suka pun ya, saya lebih hati-hati nih masuknya. Seenggak-enggaknya make sure kita pasang stop loss yang lebih make sense ya teman-teman ya. Jangan sampai nggak pasang stop loss ya, karena industrinya lagi nggak ada nggak dapat favor lumayan besar ya dari market, walaupun yang kemarin itu semua ceritanya pada wangi ya. Nah untuk sekarang sih rely on technical saya lihat mungkin sekitar 8-9% risk ya kalau masuk sekarang kalau di BBYB. Anyway teman-teman just make sure ya teman-teman ya, storyline-nya sama makro itu masih inline. ADMR ini memang lumayan murah ya teman-teman ya. Kita ngomong kemarin rangingnya panjang segini ya, so far dia masih respect, dia punya support. Harga sekarang hopefully masih dijaga juga ya. Mungkin ada buangan kemarin ya, kita mesti lihat ya siapa yang buang ya teman-teman ya. Tapi kalau kita ngomong by risk and reward, story-nya harusnya masih bisa juga ya kalau kemarin ya. Nah bicara soal story ya teman-teman ya, kalau kemarin saya sama Billy itu sama Jogi ya sempat mention yang China ini gimana ya. Kalau dari beberapa report yang saya baca kemarin di awal Januari itu mereka orang-orang lebih tanya kira-kira China reopening ini bakal berhasil nggak atau bakal ada good impact atau enggak ya. So far kita masih lihat ya teman-teman ya perkembangannya dari China reopening gimana, apakah dia akan recovery baik benar atau lebih slow ya. Tapi yang jelas dari China sendiri kemarin berusaha naikin demand dalam negerinya dulu ya teman-teman ya. Barusan kalau ada demand mereka barusan bisa produksi nih. Jadi untuk
DMR sendiri saya rasa walaupun dia dekat support, tapi saya nggak begitu suka nih penurunan yang terlalu kencang. Mungkin saya akan skip dulu ya teman-temannya. Atau kalau mau masuk ya just make sure 7% atau sampai kurang lebih 10% maksimal risk yang bisa kita jaga. Kenapa 10%? Karena kalau kita dari 10% mau cari BEP di 11% itu lebih gampang. Untuk cari emiten-emiten yang returnnya 11% lebih gampang daripada 20% or 30% atau 40%. Oke, kita lanjut ya ke PV. Wah, ini banyak ya pertanyaannya, harus satu-satu. Nah, ini juga saya akan skip sih. Inco tadi sudah dibahas, ADMR sudah bahas, MTEK sih. Nah, MTEK mungkin lebih menarik. Nah, kalau kita lihat MTEK ya, saya masih belum kelihatan angle dia untuk naik ya, kalau berdasarkan fundamental. Tapi by technical memang dia udah mulai round ya, terus dia juga mulai ada perubahan structure. Tapi di sini nih sebenarnya kalau kita lihat ya, swingnya nggak begitu besar juga ya, walaupun memang ada volume ya, tapi pergerakan dia waktu buat higher high ini agak kecil ya, dia nggak begitu besar ya, alias swingnya lebih kecil. Nah, mungkin kalau kita mau masuk di sini 11.25 jaga risk di 145 1045 itu mungkin masih oke ya. Sama nih kayak ASA teman-teman ya. Dari ASA juga ASA juga ini sih, walaupun dia kayaknya strukturnya mulai berubah, tapi 1 2 3 4 5 kita berturut-turut dia lumayan struggling ya, dan belum ada new low. Nah, kalau mau masuk tuh cari yang kayak gini teman-teman ya, yang memang ada structural perubahan. Walaupun kita ngomong by fundamental itu masih belum ada story yang baru ya. Dia punya earning juga ya masih begitu-begitu aja ya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat technical dan kita jaga risk and rewardnya, harusnya masuk di ASA masih lumayan ya kalau saya rasa ya. Raja saya sih suka sih Raja ya teman-teman ya. Raja yang saya harapkan lebih ke rangingnya ya. Nah, kenapa kok orang-orang lebih suka Raja? Kita lihat teman-teman ya. Raja ini emiten yang baik hati nih kalau kita lihat ya. Sekali naik, 2 kali naik, 3 kali naik, 4 kali naik. Jadi patternnya lebih gampang kebaca nih. Kita ngomong ya, the best untuk trader itu adalah ranging. Mau ranging ke atas, ranging ke bawah, atau ranging kayak satu gini ya. Karena kita akan lebih nyaman nih teman-teman ya buat trader ya. Lihat atasnya udah tahu, berarti resistennya kita udah tahu, supportnya kita udah tahu, berarti kita udah tahu risknya berapa. By risk and reward ini rangingnya kurang lebih 16% ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ya, Raja menurut saya menarik sih kalau untuk ikutin rangingnya dia. Oke, ADMR udah bahas, Frame udah bahas, SDPC. Wah, emiten apa nih SDPC? Ya, ini oke. Kalau untuk emiten gini-gini ya teman-teman ya, mungkin teman-teman harus hati-hati aja ya. Walaupun kira-kira ya kita lihat sering kali ya waktu screening emitennya itu naik ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah liquid apa enggak nih. Nah, kalau enggak begitu liquid mungkin teman-teman harus hati-hati ya. Tapi by technical ini saya lumayan suka ya teman-teman ya kalau SDPC. Nah, tapi sukanya nggak di harga sekarang. Saya berharap dia ada pullback ke bawah ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk masuk ya kurang lebih 270-an something ya, kita mungkin lebih baik nawar ya. Mungkin dari pertanyaan yang dari segini banyak, salah satu yang menurut saya paling menarik ya emiten ini ya. Nah, boleh sih teman-teman ya, kita lihat ya. Kalau misalnya ada pullback ya, let's say 50% dari penaikan di sini ya, jaga aja kurang lebih dia punya resiko, kita taruhlah 10% supaya kalau 10% kita baliknya gampang nih ya, tinggal kita jaga aja kita tinggal ukur untuk kenaikannya berapa. Normalnya 1/2, 1/3 lah kita ambil ya, 1/3 kurang lebih di harga berapa itu. Nah, ini nih, wah thank you loh, ini yang tanya nih Pak Yusuf Sopian ya. Tapi teman-teman ya, sebisa mungkin jangan HK atau masuk di harga tinggi ya teman-teman ya. Sebisa mungkin teman-teman itu benar-benar jaga dia punya risiko ya.
jaga resiko serendah mungkin ya. Nah mungkin area-area di sini kalau dia ada pullback, atau mungkin ya kalau teman-teman yang lebih konservatif itu biasanya taruh stop lossnya agak panjang aja, jangan sampai setelah masuk kena stop loss barusan ya dia jalan. Nah berarti kalau kita mau lebih ini ya teman-teman konservatif ya, masuk tuh serendah mungkin sama risk ya gitu. Oke, thank you loh Pak Yusuf. Ini ada emiten yang lumayan menarik sih dilihat ya. Saratoga tadi udah dibahas. Oke, kita lihat yang Goto ya teman-teman ya. Goto memang dia ada sentimen yang MSCI ya, kemarin udah pada naik ya teman-teman ya. Nah di sini nih swingnya udah mulai pelan ya teman-teman ya. Walaupun kita ngomong by technical ini memang ada gap area ya, yang possible juga sih kalau kita mau lihat gap area ditutup di sini ya. Tapi apakah nanti sentimennya dari yang MSCI dia bisa masuk ya? Kalau semuanya MSCI berhasil masuk mungkin possible ya untuk tutup ya. Anyway kalau kita lihat harga sekarang kalau masuk ya jaga aja risknya di 19 sih teman-teman ya, karena structure marketnya belum rusak walaupun udah mulai pelan ya kenaikannya dia. Nah nanti kita sambil pantau ya MSCI-nya bener masuk nggak. Kalau nggak ya kita bisa skip dulu sih ya. Saratoga tadi sudah bahas ya, GIAA. Nah GIAA mungkin GIAA ini perusahaan yang kalau kita ngomong ya, kita kalau mau betting di sini mungkin bisa ya, either cacing atau naga ya teman-teman. Tapi berdasarkan technical ya, ini belum kelihatan ada clear movement ya, dia walaupun mau naik atau turun. Memang volumenya ada, tapi belum tentu tahu nih arahnya naik atau enggak. Apalagi ceritanya tadi ini ya, ada bad news juga ya buat GIAA. Jadi mungkin hati-hati dulu aja sih teman-teman ya kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya nggak perlu kita gambling di sini karena ada banyak emiten lain juga sih teman-teman ya yang masih bisa kita lihat ya. Oke, dari Elite, wah ini juga menarik nih pullback di sini. Kita mau lihat ya, ini perusahaan baru IPO ya, tapi kita mau lihat seberapa liquid dia ya. IPO ini kadang-kadang susah gampang ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dia punya volume transaksi juga nggak gitu besar nih ya. Jadi teman-teman kalau masuk ya jangan terlalu besar juga di sini. Mungkin kalau kita lihat cari pullbacknya ya. Kalau kita lihat technical dia memang masih belum ada new low. Nah kalau kita mau naik anak tangga sebisa mungkin cari pijakannya di mana nih. Saya rasa kalau ada pullback 146 ya untuk barang-barang yang nggak terlalu besar duitnya mungkin boleh juga ya kita lihat ya di Elite. Tapi ingat ya dia barang-barang ini nggak begitu liquid takutnya. Oke, kita move ke PSKT. Oke, wah ini banyak juga ya pertanyaannya. Sementara udah mau jam 9 ya. PSKT ini tahun lalu saya lumayan banyak juga ruginya ya. Story-nya company yang dinaikin berdasarkan story, tapi kalau nggak technicalnya jalan ya akhirnya kita berujung cut loss di bawah. Atau waktu itu saya di sini akhirnya cut loss di sini sih kurang lebih ya. By technical ya potensi dia break atau potensi dia reversal ada. Tapi kalau harga sekarang mungkin saya lebih cari stability naikkan trennya barusan saya masuk ya untuk PSKT ya. Kenapa? Ya fundamentalnya juga dia masih nggak ada yang wah ya. Terus kalau kita lihat daripada volume transaksinya juga nggak begitu besar ya. Ya bukan nggak begitu besar, ada value tapi sering-sering hilang nih volumenya ya, tahu-tahu hilang, terus ada lagi terus hilang. Nah ini saya nggak begitu nyaman sih. Saham untuk invest di tahun 2023, Bevin tadi mungkin saya sudah jawab ya, BB juga udah, Foto tadi sudah jawab, IMJS sudah jawab ya. Mungkin ini nih yang nggak kelihatan nih. Bird support kuat di mana? Oke. Kita lihat Bird ini company yang saya juga lumayan suka ya, tapi hari sekarang no thanks, saya akan tunggu waktu dia pullback ke bawah ya. Mungkin kalau kita ngomong pullback ke bawah dia takes time karena ini kadang-kadang lemot nih dia punya movement. Tapi for sure harga sekarang sih menurut saya nggak begitu menarik ya. Kalau dia ke bawah ya kasih pullback aja ya, kasih diskon mungkin saya akan tertarik cari ya.
Tekim Agro ya, Agro sih belum ya. Agro sendiri tadi termasuk kemarin yang sentimennya Bank Digital tapi nggak berhasil. Overall masih downtrend ya, saya masih skip dulu juga sih gitu loh. Oke, kita move ke yang lain. MTech tadi udah bahas, DMR udah, MJS udah. Nah LSIP ya, kita ngomong dari LSIP sendiri, sektor CPO ini fund lumayan kapok ya teman-teman ya. Tapi kalau kita harus masuk CPO, saya make sure mungkin saya cari yang usia tumbuhannya masih muda ya. Kalau top of mind, TAPG, DSNG mungkin yang paling ini ya teman-teman ya. Kalau untuk CPO ya. Nah kalau yang buat trading ya Gosco ini enak sih. Tapi technicalnya agak susah ya teman-teman, karena dia langsung shoot up ke atas, terus tahu-tahu dia pelan di sini. Nah saya juga harus berhati-hati ya kalau cari di ini ya. Kalau Bosch ini kan masih coal related ya kalau nggak salah teman-teman ya. Nah ini juga by technical, agak susah juga ya nunggangin trennya ini ya. Coba kita cari barang lain deh yang lebih gampang kita analisa. Raja tadi sudah. Nah ini nih yang Mayora ini sebenarnya masih lumayan suka nih saya Mayora, Sido, terus kita ngomong ya yang kayak yang mungkin lebaran rated sama lebaran sebenarnya lebih menarik sih teman-teman. Nah mungkin yang seperti ini lebih aman sih teman-teman ya. Saya suka sih kalau ini 2310 mungkin good entry price ya. BRMS, dari BRMS ini juga pergerakannya masih ranging di sini teman-teman ya. Kalau kita lihat kemarin ya gold itu lumayan turun ya gara-gara non farm payroll punya data cukup oke ya. Terus kalau teman-teman lihat dari gold, memang harganya udah running dari September, Oktober ya, kembali lagi kita udah ngomong berkali-kali ya. Nah dari gold, nah ini nih teman-teman bisa lihat ya kemarin sih penurunannya lumayan kenceng ya teman-teman ya. Nah untuk menciptakan seller atau selling power segini besar ya, berarti kita berharap ada sama-sama kekuatan buyer yang cukup besar ya, atau sebenarnya buying power yang cukup gede nih. Berarti kita masih nunggu nih. Kalau untuk sekarang potensi kita berlihat ini downtrend lebih gampang daripada kita ngeliat dia uptrend. Nah ini mungkin untuk emiten gold ya. Saya nggak begitu ini ya, tapi sambil kita lihat ya, selama dia nggak break daripada dia punya structure market, harusnya mungkin masih bisa dilihat ya teman-teman ya. Kalau untuk yang related sama coal ya. Tadi bukan BRMS ya pertanyaannya. BNBR, oke, sorry. BNBR ya. BNBR ya ini boleh sih, saya suka juga sih kalau BNBR yang cari yang ranging ini ya. Oke, terus ada FWCT. Oke. Nah, FWCT nih sebenarnya saya sih skip dulu deh kalau barang begini, agak susah ya. Betcap tadi udah dibahas. Cars, nah ini mungkin saya lebih suka bahas ini nih karena saya juga punya. Nah, Cars by technical juga dia ini ya teman-teman ya, lumayan rapi juga ya kalau kita lihat ya. Di atas ada gap area ya. Hopefully dia sampai 120 gap area bisa dia tutup ya. Or kalau bisa sampai 150 better. Nah, tinggal kita lihat fundamentalnya dia gimana. Nah, teman-teman kalau lihat Cars itu memang kan dia lagi diberesin tuh, lagi di-stuck lagi nih teman-teman ya. Kalau lihat ya 2021 kemarin dia minus dan 2022 kemarin dia udah positif ya teman-teman ya. Karena yang negatif sama yang jelek-jelek ini udah pada di write off ya. Nah, nanti kalau kita lihat ya ada yang beredar isu di luar kan dia moral isu ya. Anyway, moral isu atau direct isu kita masih mau lihat nih. Secara teknikal dia udah running sampai sini ya teman-teman ya. Supportnya juga dia cukup dia juga jaga supportnya ya. Kemarin gap dia tutup di bawah, saya ada masuk di sini ya. Waktu di sini naik ya, juga cukup sustain naikannya, juga cukup rapi ya teman-teman ya. Volumenya juga masih ada. Nah mungkin kalau masuk tuh barang-barang seperti ini lebih gampang ya. ESA mungkin akan ada something tahun ini ya. Kemarin kalau Billy bicara, tapi mungkin kita lihat by technical ada sedikit ini ya, ada dua shadow di sini ya. Yang kembali lagi kalau shadow ini kejadian di area-area di resisten ya.
Sebenarnya kalau kita mau gambling di sini sebenarnya ya, ini kita bisa lihat ya kayak invert head and shoulder ya. Teman-teman juga bisa lihat apakah nanti yang di sini ya teman-teman dia bisa sustain atau bertahan di harga sini atau enggak ya. Menurut saya kalau mau masuk di sini pastikan teman-teman bisa masuk multiple price ya, bukan satu harga sih. Mungkin jaga aja. Kenapa? Yang kita harus sadar nih, kalau kita masuk di sini stop loss paling jauh berapa? Stop loss paling jauh itu 795, which is kalau kita lihat ya sampai dari harga sini ke bawah itu lebih dari 15%. Sementara yang paling gampang kita lihat resisten paling dekat itu di sini loh, sekitar 16%. Sebenarnya cuma 1:1 ya, cukup worth it apa enggak ya menurut saya. Just make sure kalau kita masuk di sini multiple price ya teman-teman, siapa tahu dia buat double bottom misalnya, atau dia balik lagi ke area supportnya, itu mungkin kita harus jaga sih. Oke, friend tadi kita udah bahas ya teman-teman ya. Wah lumayan banyak ya yang tanya friend ya. ASI kita bisa lihat ya dari penjualan mobil itu sebenarnya pada ada kenaikan ya teman-teman ya. Terus apalagi tahun-tahun segini, awal bulan ini ya, biasanya bank-bank tuh lumayan sering kasih kredit ya. Bank BCA kemarin lumayan ada pameran juga ya. Nah, Astra ini mungkin cukup menarik ya teman-teman di harga 5.700 kalau bisa masuk ya. Untuk trading bisa, kalau kita ngomong valuasinya harusnya masih cukup murah ya teman-teman ya Astra ini. Terus juga dilihat kita ngomong earningnya dia naik ya, ada kenaikan lumayan signifikan sih tahun 2022 kemarin. Nah mungkin big caps yang kita bisa pegang, kalau saya lebih suka ini ya teman-teman ya, selain banks ya. Terus kita bisa lihat juga, waduh ada yang tanya Cepro. Cepro ini masih belum menarik ya teman-teman ya. Kalau untuk Cepro saya sih akan skip ya. Elsa juga kita ngomong ya masih di area-area sini, belum ada pergerakan yang signifikan, skip sih, belum begitu menarik sih. MDKA tadi udah bahas, ESA udah bahas, Bevin udah bahas, PNLF. Nah PNLF nih, kalau kita lihat grup-grupnya panen ini lumayan gaib nih ya. Artinya pada bagus, share price-nya nggak kemana-mana. Barusan kemarin tahun akhir itu ya lumayan naik ya. Cuman kalau kita ngomong dari PNLF-nya, saya lumayan suka ya sebenarnya. Dia punya momen ya low volume pullback, tapi dia masih belum bisa naik ke atas ya sampai sekarang. Anyway, kita kalau ngomong dari PNL-nya sendiri ya, yang perlu diperhatikan adalah minor trendnya itu jangan sampai dia nggak turning. Kalau nggak ya dia nggak pernah bisa nggak bisa naik sih. Breeze juga aku rasa juga cukup menarik sih, by risk and reward harusnya kita ngomong 1:1 atau 1:2 aja mungkin masih possible sih by Breeze ya. SMDR, nah barang-barang begini mungkin saya nggak begitu tertarik nih, barang-barang shipment seperti tahun lalu. Mungkin yang lebih menarik itu yang model kayak ship nih ya, teman-teman coba lihat ya. Nah ship by earning dia menarik ya, coba teman-teman nanti sambil cross check ya. Ship dia punya earning itu ada kenaikan tuh teman-teman ya. Terus juga dia masih ada sektor berkaitan sama kayak oil and gas juga ya. Nah ini mungkin teman-teman bisa perhatiin nih, tapi memang barang ini size-nya nggak bisa besar ya. Oke, ASLC juga kemarin kita lihat ya ada kenaikan, tapi menurut saya kalau ada orang take profit di sini sih wajar sih. Jadi kalau sekarang belum begitu menarik ya. Kalau 894 mungkin dia lumayan cheap, lumayan ini ya, too cheap to ignore ya teman-teman ya. Wintermar Offshore ini juga Billy pernah ngomong ya, sebenarnya kapal-kapalnya Wintermar Offshore ya pada di luar semua ya. Kalau kita lihat ya barang-barang yang oil related ini memang ada potensial ya, tapi memang teman-teman harus tunggu ya kapan dia meledaknya sih.